Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Wahyudi, NIM 1802002. Baiklah, saya akan mempresentasikan mengenalkan literasi digital di era erupsi. Dewasa ini, penggunaan internet secara signifikan mengubah gaya hidup maupun pandangan masyarakat dalam beberapa cara. Bagaimana saluran tidak bisa lepas dari keberadaan internet maupun dari aspek pribadi hingga komunitas. Beberapa komunitas mulai dari lowongan pekerjaan, pribadi, perjalanan, seni, perpustakaan, gaya hidup, belanja, musik, olahraga, games, dan lainnya. Apapun saat ini bisa diakses melalui internet. Penggunaan internet juga mengubah tuntutan zaman dari waktu ke waktu, berlangsung cepat dan tanpa memandang apa dan siapapun, sehingga apa yang dinamakan dengan disrupsi menuntut pengguna untuk melakukan perubahan sejalan dengan tuntutan teknologi, dan apabila tidak segera beradaptasi maka akan tertinggal jauh. Hal tersebut juga mengakibatkan efek dari penggunaan internet, baik itu efek positif maupun efek negatif. Akan tetapi kebanyakan pengguna tidak mengetahui konsekuensinya dalam penggunaan internet. Tepat penggunaan dan bijak dalam pemanfaatan menjadi dasar keperluannya pengetahuan literasi digital. Literasi digital atau dengan nama lain digital literasi adalah kemampuan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk menemukan, mengevaluasi, pemanfaatan, membuat dan mengomunikasikan konten maupun informasi dengan kecakapan kognitif. Pengetahuan literasi digital yang baik juga perlu didukung kerangka internet yang sehat, sehingga apa yang hendak dikomunikasikan dapat terwujud dan sesuai dengan etika berkomunikasi secara digital. Harapan lain, pengguna literasi digital yang sehat mampu menumbuhkan kreativitas pengguna internet yang sehat, sehingga juga mampu memberikan pendidikan internet sehat kepada generasi-generasi muda bangsa yang mampu meningkatkan harkat martabat bangsa. Rambu-rambu yang harus diperhatikan dalam penggunaan internet agar bisa tepat guna dan tepat manfaatnya. Pelindungan data pribadi. Bagaimana melakukan pelindungan ini? Yang pertama, tidak membocorkan data pribadi kepada pihak lain. Yang kedua, tidak mengekspos data pribadi ke ranah publik baik online maupun offline. Mengedukasi seluruh pihak tentang pentingnya data pribadi. Memperbarui antivirus dan pada komputer maupun ponsel pribadi. Kenapa data pribadi penting? Penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab bisa digunakan untuk membobol kartu kredit maupun penipuan atau fitnah. Keamanan jaringan atau konektivitas. Bagaimana melakukan pelindungan ini? Selalu menggunakan antivirus dan aktif melakukan update. Menggunakan password yang tidak bisa digunakan oleh pihak lain. Jangan menggunakan tanggal lahir. Tidak mengunduh sembarang aplikasi, terutama yang bajakan. Menghindari sembarang mengklik setuju atau confirm tanpa membaca terlebih dahulu, termasuk melalui WhatsApp, Line, dan sebagainya. Perbarui software yang dipakai, serta privasi individu. Bagaimana melakukan perlindungan ini? Yang pertama, lebih baik tidak mengaktifkan Sherlock baik PC maupun ponsel gadget. Ajari anak-anak mengenal batasan wilayah pribadi. Jaga kerahasiaan password. Jangan biarkan orang lain membajakmu. Jangan mudah percaya teman yang baru dikenal maupun medsos. Kerangka literasi digital Indonesia. Proteksi, pelindungan data pribadi, keamanan daring, privasi individu, hak dan hak, kebebasan berkreasi, kekayaan intelektual, aktivisme sosial, pemberdayaan, jurnalisme warga, kewirausahaan, etika informasi, hak-hak setiap warga net pengguna internet memiliki hak mendasar layaknya HAM. Yang pertama, kebebasan berkreasi. Hal ini merupakan kebebasan untuk mengekspresikan ide, gagasan maupun pendapatan secara bebas maupun ucapan
tulis maupun komunikasi bentuk lain yang dilakukan tanpa melakukan hak orang lain. Yang kedua, kekayaan intelektual, hasil pemikiran seperti penemuan, karya seni, literatur, desain, simbol, nama, foto maupun gambar yang digunakan secara komersil maupun tidak komersil. Bagaimana cara melakukannya? Yang pertama, selalu sertakan kredit dari nama penciptanya. Mendaftarkan hak cipta terhadap karyanya kepada institusi maupun lembaga yang kompeten. Yang ketiga, hak perlu berkumpul atau aktivisme sosial. Aktivisme sosial merupakan suatu aktivisme online yang bertujuan untuk mendorong perubahan sosial. Bagaimana cara melakukannya? Yang pertama, kritik opini. Yang kedua, advokasi terhadap korban. Yang ketiga, mengajak warganet untuk bersama-sama melakukan pembelaan terhadap suatu kasus. Yang keempat, petisisme online. Yang kelima, penggalangan dana untuk berbagai sosial media. Internet membantu penggunaannya untuk menghasilkan karya serta kinerja yang lebih produktif dan bermakna bagi dirinya. Selain ini juga harus diperhatikan masalah etika informasi yang berkaitan dengan tantangan hoaks, disinformasi dengan ujaran kebencian, serta usaha untuk memilah informasi maupun pihak before posting. Jenis-jenis pemberdayaan yaitu jurnalisme warga, kewirausahaan. Jurnalisme warga, aktivitas partisipasi warganet dalam bentuk analisa, laporan, serta penyampaian informasi dan berita melalui berbagai aplikasi online. Contohnya, mewartakan warga kuliner, membuat resensi buku, dan lain. Pengertian wirausahaan, kemampuan dan keinginan untuk mengembangkan usaha melalui aplikasi online dalam rangka memperoleh keuntungan. Misal, UKM online, marketplace online, startup digital. Etika, kesadaran untuk mengevaluasi berbagai isu yang terjadi yang terkait penyebaran data elektronik yang mencakup dalam kemampuan untuk menyaring hoaks, memilah informasi, dan berbagai penyampaian informasi yang baik. Mengetahui dan memahami literasi digital, mengetahui nama yang perlu disebarluaskan dan mana yang harus disimpan sendiri, mengetahui hak-hak pengguna internet. Literasi digital tidak semata-mata menggunakan teknologi komputer dan keterampilan penggunaan internet belaka, melainkan lebih luas, yakni memadupadankan literasi dan digital. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya akhiri. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.